7 hari pasca kepergian Dalang Ki Seno Nugroho, banyak kisah haru terungkap dari orang dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo AWM lovers dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat semuanya ya. Berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru, terviral dan terupdate tentunya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Kesedihan masih terasa pasca 7 hari meninggalnya Dalang Ki Seno Nugroho. Banyak kisah mengharukan terungkap beberapa hari setelah ia menghadap Yang Maha Kuasa. Wawancara eksklusif Tribun Jogja dengan Sinden Elisa Orkarus Aloso menjadi salah satu kisah haru yang menyelimuti kepergian Dalang Kondang itu. Diketahui, Sinden Elisa adalah pengiring setia Ki Seno Nugroho. Percakapan keduanya saat pentas mampu membuat siapapun tertawa. Tidak heran, duet Elisa dan Ki Seno sudah ditonton jutaan kali di YouTube. Rasanya saya itu hanya ingin tidur dan tidak bangun, kata Elisa Orkarus secara eksklusif kepada Tribun Jogja 17 November 2020. Elisa mengakui dirinya mengalami kesedihan mendalam karena ditinggal Ki Seno. Berat baginya untuk berbicara kepada wartawan. Ia tidak bisa menata kata dan hati dan hanya menulis sedikit curahan hati di Instagram. Aku sedang belajar menata hati yang hancur berkeping, kehilangan sosokmu dalam hidupku. Begitu tulisannya di media sosial. Selang beberapa hari, pesinden asal Sulawesi Tengah itu mengizinkan Tribun Jogja untuk mengutip banyak curahan hatinya tentang sosok Ki Seno Nugroho. Jenengan yang pertama, karena kemarin wartawan-wartawan pada telepon tanya, ndak saya jawab karena aku masih belum siap. Sekarang sudah bisa menata hati, kata Elisa. Selama 2 hari sesudah pemakaman almarhum, Elisa merasakan sakit kepala begitu hebat, malas dan tidak ingin melakukan aktivitas apa-apa kecuali tidur dan tidur. Bahkan ia sempat tidak berani mengunjungi makam Ki Seno Nugroho di TPU Semanggi Gede. Elisa baru berani mengunjungi pesarian pada hari Jumat 6 November 2020. Kepada Tribun Jogja, Elisa menceritakan bagaimana perasaan menerima kabar buruk tersebut. Waktu itu saya Selasa 3 November 2020 yang sedang pentas budaya bersama Ki Catur Benyek dan Butet Ketra Jasa, dimulai sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selesai pentas, ia menerima secuil kabar Ki Seno yang ia sebut Bapak sudah dalam keadaan kritis dibawa ke rumah sakit. Waktu itu ia baru saja melepas sanggul yang dipakainya setelah pentas. Elisa tak percaya karena di grup komunikasi warga lawas juga tidak banyak informasi. Di grup cuma ada ucapan innalillahi bla 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 bla. Nggak berani buka notif. Terus ternyata yang meninggal Bapak sontak gemeter. Nggak karuan, barusan copot sanggul saya, kenang Elisa. Bingung nggak karuan ini bener apa enggak? Dalam hati saya bilang bohong. Nggak lah, nggak mungkin menolak begitu. Ternyata bener. Sama Mbak Ika, Sinden Ika Hesti langsung ke sana, ke RS PKU Muhammadiyah Gamping. Shock banget ketemu teman-teman nangis-nangis dan nangis katanya. Elisa merasa kehilangan sosok yang seperti dalam penerbangan atau kapal adalah pilotnya. Pilot gak ada, langsung terombang-ambing, gak karuan, kepala itu sakit banget, lanjutnya. Bagi Elisa, Ki Seno Nugroho bukan hanya sekedar dalang. Ia memulai hubungan ke Ki Seno sebagai rekan rasan-rasan, mengobrol, teman mendiskusikan nasib kebudayaan, pewayangan, sama apa yang dirasakan anak-anak muda sekarang. Awalnya ia merasa penasaran tentang wayang Ki Seno. Lalu Elisa menjadikan Ki Seno Nugroho objek penelitian tugas akhir S1 di jurusan Pendalangan ISI Yogyakarta. Hubungan itu semakin mendekatkan keduanya. Dalam pikiran Elisa yang kemudian melanjutkan studi pasca sarjana S2 bidang psikologi,
Ia lagi-lagi menggunakan Ki Seno sebagai objek tesisnya. Kisah mengharumkan lain datang dari Ngadiran, 48 tahun. Ia adalah penggemar Ki Seno Nugroho sejak 15 tahun yang lalu. Ia menjadi peziarah yang datang ke pusara terakhir Ki Seno Nugroho di makam Semanggi Gede, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta pada Rabu 4 November 2020 dengan menggunakan aksesoris unik berupa topeng berwarna hitam dan menghiasi wajahnya, serta ornamen lainnya seperti kerupuk dan botol dot pun ikut meramaikan penampilannya. Alhasil dirinya pun terlihat begitu mencolok di tengah lautan manusia. Dirinya terbilang spesial untuk ukuran penggemar lantaran dirinya sudah pernah diajak ikut manggung bersama dengan Ki Seno Nugroho di beberapa pagelaran wayang. Setiap Ki Seno ada manggung pasti saya datang. Beliau pun sudah saya kenal, dan tentunya beliau pun juga kenal saya. Setiap kali ada kesempatan beliau pasti mengajak saya ikut tampil bersama dengannya, sampai beliau membuat bentingan gamelan khusus untuk saya agar saya bisa menari di atas panggung. Kenangnya kepada Tribun Jogja pada Rabu 4 November 2020. Panggung terakhirnya dengan Ki Seno pada Maret 2020 lalu di Melati, Sleman, di mana lakon yang dibawakan bercerita tentang Bagong bangun desa. Ia mengatakan sosok Ki Seno sangat ramah dan sederhana. Dirinya tak pernah mendapati Ki Seno dengan berwajah marah atau masam, karena setiap penampilannya pasti ada selalu menghadirkan candaan yang segar. Beliau itu orangnya apa adanya, suka bercanda, namun selama saya mengenal hal paling sulit membuatnya tertawa. Suatu hari saya berhasil membuatnya tertawa lepas ketika saya pakai topeng ini. Inilah alasan kenapa saya tetap memakainya di hari pemakaman beliau, tuturnya sambil memperlihatkan topengnya itu. Topeng yang dipakainya pun memiliki arti di setiap ornamennya. Untuk topeng hitam sebagai personifikasi dari pemakaian masker di tengah pandemi, sedangkan botol dot sebagai interpretasi pentingnya asupan gizi, dan dua plastik kerupuk yang menggantung di sisi kanan dan kiri sebagai persamaan dengan diri manusia, yaitu apabila tidak dijaga dengan baik dapat lemem dan lemah. Tak hanya itu, untuk datang ke pemakaman Ki Seno, dirinya mengayuh sepeda selama setengah jam dari rumahnya yang berada di daerah Tegal Mojo, Sleman. Saya itu dapat kabar siang tadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Di situ saya terkejut sekali, tidak menyangka. Terus teman saya ngabari kalau dikebumikan di sini. Tanpa pikir lagi saya langsung datang, ujarnya. Baginya sosok Ki Seno bukan hanya seorang penghibur, namun inspirasi dalam hidupnya. Kecintaannya terhadap kesenian wayang agar tetap eksis di masyarakat menjadi bentuk jasa yang besar. Dia, Ki Seno, sudah menjadi inspirasi saya untuk menjalani hidup, tak pernah menyerah, mengenalkan kebudayaan wayang hingga diminati lintas generasi. Tentu ketekunannya ini bisa menjadi teladan bagi orang seperti saya, ungkapnya.